Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Samsung A14 LTE, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan sekarang aku mau share ke kalian pengalaman selama beberapa hari menggunakan Samsung A14 ini. Karena ada beberapa poin yang harus kamu tahu sebelum membelinya. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah dari segi desain. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini tidak menawarkan look atau tampilan yang mewah. Untuk bodinya sih sudah solid dan kokoh, tidak ada bagian yang kopong. Tapi yang harus kamu garis bawahi, untuk dimensinya, HP ini memiliki bodi yang lumayan tebal, sekitar 9,1 mm. Jadi akan terasa makin tebal saat dipakai menggunakan softcase. Lalu untuk poin yang kedua yaitu dari sektor layar. Dan seperti yang kamu lihat, HP ini masih menggunakan konsep water drop screen dengan bezel juga cukup tebal, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mengutamakan tampilan mewah atau kekinian, HP ini jelas kurang cocok. Dan untuk layarnya sendiri, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,6 inch, resolusi Full HD+, panel PLS LCD, refresh rate 60 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya kamu tidak usah khawatir karena sudah bagus di kelas harganya. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, tidak kalah dengan panel AMOLED. Dan yang pastinya layarnya ini sudah sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Selain warnanya bagus, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif. Walaupun yang sedikit disayangkan, refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz. Jadi tidak begitu smooth saat digunakan untuk scrolling. Lanjut untuk poin yang ketiga yaitu dari sektor dapur pacu, di mana HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori 4/128GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan microSD jika dirasa kurang besar. Lalu untuk chipset ditenagai dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 8 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu hanya tembus di angka 136 ribuan. Jadi bisa dipastikan untuk dapur pacunya, HP ini tidak dibekali dengan spesifikasi yang gahar di kelas harganya. Malah yang agak sedikit lucu, chipset yang digunakan Samsung A14 ini masih sama persis dengan Samsung A13 seri pendahulunya. Jadi bisa dibilang tidak ada upgrade atau peningkatan. Dan masih soal dapur pacu, urusan sensor juga perlu kamu perhatikan. Karena di HP ini sensor yang ditawarkan kurang lengkap. Untuk sensor NFC sih sudah ada, tapi sayangnya untuk sensor giroskop di HP ini tidak ada, baik software sekalipun. Dan untuk poin yang keempat yaitu dari segi performanya. Dimana seperti yang sudah kita bahas, HP ini tidak dibekali dengan dapur pacu yang gahar. Jadi lebih cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, tidak untuk penggunaan yang terlalu berat. Seperti scrolling sosmed, nonton film, atau edit dokumen kerja. Untuk kebutuhan gaming digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai high dan frame rate maksimal hingga ultra. Untuk gameplaynya di sini terasa lancar-lancar saja, hampir tidak ada kendala yang berarti. Paling hanya beberapa frame drop di awal permainan, tapi masih dalam kategori tidak mengganggu. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, setting grafik yang dihasilkan ada di smooth ultra, balance ultra dan bisa mentok sampai SD high. Untuk gameplaynya, jujur di sini terasa standar saja di kelas harganya, karena chipset yang digunakan memang bukan spesialis untuk gaming. Apalagi untuk sensor giroskop di HP ini tidak ada, jadi pengalaman saat gameplay tidak ada yang spesial. Untuk suhunya sih di sini terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja. Tapi bisa dipastikan buat kamu yang hobi main game berat, HP ini kurang menarik untuk dilirik. Dan seperti yang sudah saya singgung, HP ini cocoknya hanya untuk kebutuhan kasual atau santai. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, atau main game yang tidak terlalu berat. Lanjut untuk poin yang kelima, kita geser ke bagian baterai. Dan buat kamu yang belum tahu, Samsung A14 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya fast charging 15 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu yang tidak sebentar. Sekitar 2 jam 15 menit untuk isi daya dari 8 sampai full 100% dengan kondisi data off. Padahal kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah dibekali dengan fast charging 33 watt. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya di sini sudah tergolong awet. Digunakan buat nonton YouTube selama 45 menit dengan jaringan WiFi hanya berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang sekitar 12%.
Pokoknya kalau tidak untuk penggunaan full gaming, baterai ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Karena sudah didukung dengan angka fabrikasi yang kecil, jadi lebih hemat daya. Lalu untuk poin yang keenam adalah dari sektor operating system, di mana HP ini sudah berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.0, sudah paling terbaru. Dari segi tampilan UI, saya sih no comment, karena cukup simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sama iPhone cukup banyak, ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lumayan lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on-off, belah layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, dan lain-lain. Tapi ada yang sedikit harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada. Jadi buat kamu yang suka fitur lengkap, mungkin OS jenis ini kurang cocok. Tapi di luar itu, di sini yang saya suka UI-nya tergolong stabil, sehingga mampu memberikan user experience yang nyaman. Dan kalau masalah ada fitur yang absen, baliknya sih tergantung kebutuhan masing-masing saja. Dan untuk poin yang ketujuh, sekaligus yang terakhir adalah dari sektor kamera, di mana Samsung A14 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kameranya sama dengan Samsung A13 dan A14 5G. Tidak terlalu besar tapi sudah lumayan di kelas harganya. Tapi sayangnya untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada mode potret, foto profesional, foto panorama, foto makanan, dan foto makro. Jadi untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan fitur slow motion dan ultra stabil video atau AIS, sama persis dengan Samsung A13 pendahulunya. Dan ngomongin soal kamera, berikut ini adalah contoh dari hasil jepretan foto kamera belakangnya. Secara kualitas, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna di sini juga sudah cukup fresh. Sekali jepret siap untuk upload, baik saat foto di indoor maupun outdoor, sama dengan Samsung A14 5G. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini juga mampu menghasilkan foto yang bagus karena dibekali dengan kamera yang lumayan besar, 13 megapiksel. Tingkat ketajamannya oke, untuk saturasi warna juga cakep, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, kamera dari Samsung A14 ini sudah cukup bisa diandalkan, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk resolusi, hanya mentok di resolusi 1080 pixel, 30 frame per second. Tapi untuk kualitas video yang dihasilkan, jujur di sini sudah bagus di kelas harganya, terutama di bagian ketajaman gambar dan saturasi warna yang terlihat fresh dan terang. Pokoknya mantep lah. Dari sektor dapur baju dan performa, HP ini memang terkesan biasa saja. Tapi untuk urusan kameranya, kamu tidak usah khawatir, karena sudah cukup bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video. Dan itulah tadi beberapa poin yang harus kamu perhatikan sebelum beli Samsung A14 LTE. Untuk kesimpulannya, HP ini memang tidak menawarkan spesifikasi yang gahar dan performa lancar di kelas harganya. Jadi buat kamu mending yang lebih mengutamakan spesifikasi di atas kertas, HP ini jelas kurang menarik untuk dilirik. Tapi buat kamu yang tidak neko-neko, yang penting HP-nya bagus, nyaman saat digunakan, awet untuk jangka panjang, dan kamera bisa diandalkan, HP ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Pokoknya yang paling penting sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.